sebagai wanita Iya. gitu ya. Oke. Kadang emosi ketika apa ya? Ketika ya tadi ya lagi mood swing itu tuh betul. susah banget di-handle gitu ya. Mm-mm. Kayak tiba-tiba padahal ada rekan kita yang nggak ngapa-ngapain, nggak salah, tapi kita kayak rasanya bete gitu Senggol kan. banget ya. Kayak bete bener. Kayak Betul apa lu? Iya benar. Komunikasi ya. Kalau komunikasi sama cowok-cowok itu kan beda ya. Oh, iya. Kalau Bener, sama beda. perempuan tuh kan enak gitu. Kadang tuh suka kaget gitu kalau baru kok gini banget ya. Ternyata emang dia begitu. Kalau laki-laki tuh komunikasinya beda kan sama Karena kita lebih ke perempuan. perasaan Iya, banget gak bener. sih? Baper pertama Iya, kali baper. diajak ngobrol kok ngobrolnya gini ya. Iya. Oh, ternyata Padahal emang nada, gitu. padahal dari aja sih. Enggak yang dikasih karpet Nggak- merah, nggak enggak. Ini bukan pintu, enggak. Enggak ya? Enggak sebaik itu. Enggak Jadi ya? kayak paling dibantu-bantu juga untuk kerjaan aja sih sebenarnya Oke. gitu. Halo Nikmanians, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng IT di episode 9. Hari ini kita bakal ngebahas topik-topik yang oke banget nih, dan juga pastinya oke banget juga untuk kita kulik. Nah sebelumnya, kenalin nama aku Caca, aku sebagai UI UX designer di Enigma Camp. Untuk hari ini, aku akan menjadi host, dan tentunya aku akan ditemani oleh co-host aku yang kece banget. Pasti teman-teman juga udah pernah tahu nih co-host aku siapa, dan mungkin bisa diperkenalkan dirinya ya. Silakan. Oke, halo Enigmanians. Aku Anissa dari tim trainer. Di sini aku bakal jadi co-host untuk nemenin Mbak Caca ngobrol bareng speaker-speaker kita. By the way nih, kali ini kita tuh bakal ngobrolin tentang apa sih? Apakah kita bakal ngebahas politik? Atau kita mau bahas tentang cerita pulang kampung kemarin? Kita ngapain gitu? Kalau untuk ngebahas politik kayaknya enggak dulu ya nih, kayak kita bakal ngebahas ntar abis kita kelar untuk syuting kali ya. Oke. Nah untuk kali ini kita akan memiliki obrolan tentang enaknya jadi programmer perempuan. Wah, pastinya. Kita bakalan ngundang speaker-speaker kece berarti ya. Betul banget nih. Nah sebelum kita masuk ke inti acaranya nih, aku pengen nyapa dulu Enigmanian semuanya. Gimana kabar kalian? Kan udah liburan panjang banget nih abis libur lebaran ya. Iya. Jadi kayak mungkin kalian masih ingat gak hari spesial di bulan ini tuh apa? Selain kita merayakan lebaran gitu. Pastinya bulan ini kan ada peringatan Hari Kartini. Betul banget Ya, nih. Itu apa merupakan identik dengan emansipasi wanita ya. Nah, berbicara tentang emansipasi wanita nih, kita di dunia IT juga sering ya orang-orang itu mengklaim bahwa IT itu identik dengan pekerjaannya laki-laki. Iya betul. Padahal kita juga sebagai perempuan punya kesempatan yang sama, punya peluang yang besar ya untuk berkarya di bidang IT. Oke, bener banget nih siapa yang kamu bilang. Kita akan memang memperingati Hari Kartini. Nah untuk maka dari itu nih, kita bakal ngundang perempuan-perempuan hebat yang memang sudah berkecimpung di dunia IT. Tanpa lama-lama lagi nih, kita masuk ke dalam inti acara. Kita bakal mengundang 4 speaker yang kece-kece yang mungkin bisa menginspirasi kalian nih perempuan-perempuan yang memang ingin bekerja di dunia IT. Jadi mungkin kita sambut kali ya. Ini dia 4 speaker kita. Yeay! Oke, halo Enigmanians. Kenalin, gue Tika Yesi Kristiani, biasanya dipanggil Kak Tika. Di sini gue ada di divisi trainer, dan selain menjadi trainer, gue juga seorang programmer gitu. Keren. Selanjutnya, silakan. Oke, halo Enigmanians, kenalin aku Nadia Maharani, biasa dipanggil Nadia. Di sini juga aku sebagai trainer sama kayak Katika. Buat teman-teman nih, kalau misalkan mau join juga boleh banget ya, nanti bisa ketemu aku sama Katika juga. Wow. Ditunggu nih guys. Ikut ya guys. Oke, kenalin, nama aku Mega Pangestuti, biasa dipanggil Kak Mega. Nah, kesibukanku saat ini tuh sedang jadi trainer 2.0 ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang join online itu bakalan ketemu sama aku nanti ya, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya. Halo Ekmanians, perkenalkan aku Vita dari divisi IT Development dan sebagai front end developer. Saat ini aku lagi ngehandle project di internal office-nya Enigma Camp. Oke, berarti semua udah perkenalan diri ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kita udah perkenalan dan aku pengen tahu aja nih teman-teman sebenarnya di dunia IT itu udah berapa lama sih? Boleh bagi pengalamannya gitu biar kita tahu. Oke, Silakan Mbak Tika. dari aku dulu Ya, deh. bebas dari siapa aja sebenarnya teman-teman. Bebas ya, bebas. Iya, bebas. Cuman aku yang mengajukan Iya, diri benar. duluan nih. Silakan. Gak sabar Cepat nih. tangkap ya. Ada kayak gue. Iya, lo jadi lah. Oke. Oke. Ya mungkin dari aku gitu ya. Mm. Dulu memang kalau aku itu SMK itu udah ngambil TKJ. Oke. Kemudian kuliahnya juga memang udah ngambil IT. Kemudian lulus pada tahun 2018 gitu ya. Kemudian
Sempat jadi IT bootcamp juga di Enigma Camp juga. Oke. Batch pertama, batch 0 mungkin ya. Paling Karena pertama banget ya. gimana nih? Belum ada Waktu ini, itu oke. masih bekerja sama dengan perusahaan lain gitu. Oke. Nah, itu tahun 2018 Oke. gitu. Nah, terus berarti kalau dihitung dari 2018 sampai dengan saat ini ya sekitar 6 tahunan ya. Ya, sekitar itu sih. Lamanya. Berarti Sepuh hitungannya ya. udah senior ya? Si Mungkin ya. ya. Bisa jadi. Mungkin ada yang lain mau cerita juga kayak pengalaman kalian udah berapa lama di IT? Siapa nih? Bebas. Bebas. Oh, aku. Iya, boleh. Oke, kalau aku masih anak baru ya. Kebetulan baru mulai dari pertengahan tahun kemarin. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 9 bulanan lah. Ya. Bentar lagi melahirkan ya. Iya, lagi lahiran, benar. Oke. Tinggal 10 hari lagi nggak sih? Iya, satu lagi. Minggu dari Kita hari. hitung ya 10 hari Oke. lagi ya. Udah. Udah. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau sharing lagi nggak? Silakan. Mbak Vita, Aku kisah Ya, Mbak Oke, Vita. boleh. kebetulan kalau aku sendiri sebagai karir switcher ya sebelumnya, jadi aku tuh Ini dia sebenarnya- teman-teman. Iya, bukan dari jurusan IT. Jadi aku tuh sebenarnya jurusan ekonomi. Nah, sebelum bekerja di IT itu aku bekerja sebagai di salah satu startup gitu. Kalau untuk di IT-nya sendiri kayaknya kurang lebih itu 1,5 tahun. Oke. Kalau gitu berarti teman-teman sebenarnya udah ada pengalaman beberapa bulan lah awalnya. Kayak misalkan Iya. Mbak Tika kan udah berapa? 6 tahun. Terus Mbak Mega 9 bulan ya. 9 bulan. Kalau Mbak Vita tadi berarti 1,5. 1,5. Nah, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kali ya. Karena kita udah cukup mengenal mereka gitu dan lebih. Belum Oh loh. iya. Oke. Ya Mbak, boleh Mbak. Sorry. Pulang deh aku. Jangan. Bercanda. Bercanda. Oke, Ayo. silakan Mbak Nadia. Oke, di sini kalau misalkan untuk berkecimpung di dunia IT-nya mungkin kalau kuliah nggak terlalu ya, maksudnya aku memang jurusan sistem informasi sebelumnya, tapi kalau yang bener-bener berkecimpung banget kayak dari 2021 lah ya, Oke. dari gitu ya, mungkin kurang lebih 2 tahun. Jadi sebelumnya itu aku memang sempat jadi junior developer, Oke. terus ya sampai saat ini aku menjadi trainer gitu ya, kurang lebih 2 tahun. Oke, 2 tahun. 2 tahun. Oke deh. Oke kalau gitu. Berarti Mbak lebih seru jadi trainer atau gimana Mbak? Sebenarnya ada plus minusnya ya, tapi Oke. kalau trainer itu positifnya adalah kita bisa sharing ilmu nih, berbagi ilmu ke orang lain, Benar. jadi kan bisa bermanfaat ilmu kita, Saling membantu buat yang Yes, lain-lain ya. betul banget. Oke. Yaudah, kita lanjutin aja kali ya yang tadi yang Iya. sebelumnya aku udah bilang. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke. Mungkin untuk kali ini kita nggak bakal nanyain langsung nih pertanyaan, tapi kita bakal Kita pakai Facebook. Aduh, deg-degan. Aduh. Jadi kalian bisa ngambil nih masing-masing satu. Mungkin satu orang aku bakal kasih dulu, tapi ntar kalau misalnya mau ngejawab bisa satu sama lain bisa saling nimpalin aja Melengkapi. ya, melengkapi gitu. Mau mulai dari siapa nih? Siapa ya? Siapa dulu ya? Dari yang paling muda ya. Oke. Oke. Iya paling muda. Mudah banget. Wow. Mau langsung aja nih yaudah. Boleh. Wah. Enggak satu-satu dulu ya. Mau langsung. Oke, baik. Ya udah. Semangat banget Nggak nih ya, apa-apa, guys. semangat Kita banget nih mau ya. ngejawab semuanya ya. Dapat apa nih? Motor gak sih? Motor bener. Arisan nih ya. Iya. Mungkin kita bisa mulai dari Vita kali ya. Oke, Mbak Vita. Oke, apa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan komunitas untuk meningkatkan representasi dan dukungan bagi wanita dan bidang IT terutama sebagai software engineer? Oke, apa tuh Mbak? Kalau aku sendiri sebenarnya strateginya yang bisa dilakukan perusahaan itu lebih ke kayak kalau di Enigma Camp sendiri itu kan ada tuh kayak apa namanya pelatihan gitu kan. Nah kalau misalnya di IT sendiri itu kayak pelatihannya tuh untuk upskilling gitu. Misal aku kan sebagai front end developer nih Kak. Nah aku sebagai front end developer jadi tuh memang di apa namanya di Enigma Camp itu nge-provide untuk pelatihan skill tersebut ya, baik di bidang yang sesuai kita atau mungkin kalau misalnya kita udah ke front end atau mungkin mau nyicipin yang back end gitu bisa juga kayak apa namanya kayak ngasih pelatihan buat yang ke back end gitu. Jadi strateginya kalau di perusahaan itu sebisa mungkin kayak bisa nge-provide untuk IT-nya itu tuh karyawan-karyawan IT-nya biar bisa upskilling gitu. Oke, benar sih, berarti dari perusahaan juga harus ngedukung kita juga ya Iya. untuk nambahin skill kita. Iya. Mau kita walaupun kita front end mungkin kita bisa belajar yang lain Iya, juga betul. gitu. Ada yang mau nambahin lagi yang lain tentang hal ini? Bagaimana? Gimana teman-teman? Mungkin aku kali ya. Iya, boleh. Boleh. Mungkin di beberapa perusahaan masih agak
belum terbuka dengan program yang perempuan gitu ya. Benar. Beda dengan Enigma nih. Kalau di Mm-mm. Enigma kan sangat terbuka banget dengan program yang Iya. perempuan ya. Bahkan Sangat kita- diapresiasi. betul. Benar. Bahkan di sini kita Disupport Enigma banget itu ya. welcome banget sama Betul. kita ini yang mau jadi trainer di sini. Mm. Bahkan Mbak Kita kita jadi seorang dev di Enigma itu Iya. kan sangat terbuka banget ya. Mungkin di company yang lain harapannya sih lebih terbuka gitu ya dengan programmer perempuan gitu sih. karena sebenarnya kita perempuan-perempuan juga bisa ya. Bisa. guys. betul Dalam betul bidang banget, ini gitu. betul banget. Oke, mungkin nggak ada lagi nih yang mau nimpalin jawab pertanyaan ini. Kalau Cukup oke, kali. Cukup. udah kita lanjut aja ya Lanjut ke next pertanyaan. questionnya. Oke. Siapa? Mbak Vita atau Mbak Mega? Mbak Mega Oke, ya? aku ya. Oke. Di sini pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh wanita yang ingin memasuki atau berkembang dalam karir sebagai software engineer? Apa tuh? Ini nih, Oke. Tantangan nih. Apa nih tantangannya? Ya, Waduh. tantangannya apa ini? yang pertama sebagai wanita kan dominan perasaan ya, sedangkan Betul. kalau di software engineer kan butuh logika banget ya. Hmm. Jadi itu lumayan tantangan sih, kita harus apa ya, bisa sejajar dengan lelaki-lelaki yang Logikanya kuat. Logikanya banget. betul. Betul banget. Terus tantangan kedua tuh kalau mood swing ya kan. Udah dikejar deadline ya, besok harus deploy gitu. Kita mood swing banget. Benar. Jadi itu tantangan utama kedua gitu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman yang lain Ya, ada ada nggak? tantangan yang lain? Atau mungkin aku mau tanya Mbak Tika kali ya. Mm-mm. Gimana nih tantangannya kalau Iya, menurut Mbak Tika tantangannya. nih sebagai developer perempuan, program perempuan gitu. Iya, sebenarnya kalau ditanya tantangannya hampir mirip ya. Hmm. Karena kita Perempuan itu juga. Gimana ya? bilang saya laki. Oh, bukan ya. Terus iya, sebagai wanita Iya. gitu ya. Oke. Kadang emosi ketika apa ya? Ketika ya tadi ya lagi mood swing itu tuh betul. susah banget di handle gitu ya. Mm-mm. Kayak tiba-tiba padahal ada rekan kita yang nggak ngapa-ngapain, nggak salah, tapi kita kayak rasanya bete Senggol gitu. bacok ya. Kayak bete bener. Kayak Bener apa? banget. Iya benar. Padahal mereka cuman mungkin gitu ya, misalkan waktu di front end cuman ngomentarin ini kok buttonnya kayaknya kurang geser ke Iya. kiri dikit. Sensitif banget ya. Iya, antara kadang macem-macem nih perasaannya, kadang marah gitu kan, kadang kayak ih apaan sih orang ini udah bagus Bener. mau benernya sih atau enggak kayak kayaknya jelek nih. Nah itu kayak pergantiannya itu nggak bisa ditebak gitu. Bener, Dan bener. pas kalau udah sadar tuh kok gue kayak Lebay gitu banget ya. Iya, Gitu kan? Iya, nah, itu benar, sih. benar. Baru menyadari setelah beberapa hari kemudian. Benar, iya. Nah itu Betul, jadi betul. hal-hal kayak gitu sih, lebih ke hal-hal kayak gitu. Tapi kalau yang kayak tadi mungkin kayak logika sebenarnya ya ketika kita mau ngasah terus ya itu bisa dilewati lah kayak gitu. Oke. Oh, gue mau nambahin boleh gak? Boleh, Kalau boleh, gue boleh. sih, kalau tantangannya salah satunya ya bener yang disampaikan Mbak Megi dan Mbak Tika. Tambahnya adalah komunikasi ya. Kalau komunikasi sama cowok-cowok itu kan beda ya. Oh, iya. Kalau Bener, sama beda. perempuan tuh kan enak gitu. Kadang tuh suka kaget gitu kalau baru kok gini banget ya. Ternyata emang dia begitu. Kalau laki-laki tuh komunikasinya beda kan sama Karena kita lebih ke perempuan. perasaan Iya, banget gak bener. sih? Baper pertama Iya, kali baper. diajak ngobrol kok ngobrolnya gini ya. Iya. Oh, ternyata Padahal emang nada, begitu. padahal dari nadanya misalnya dia nadanya emang kayak tinggi. Tinggi. Kita kan Iya. ngerasa kayak, kok dia kayak marah-marah ya? Padahal enggak, Iya, kan? baper kan. Iya, jadi kayak baper gitu. Iya betul. Ada lagi yang mau nambahin nih? Ini mungkin aku mau nambahin yang ke Mbak Mega tadi kan, mungkin kayak memang stigmanya tuh kayak misalnya kalau perempuan itu kan masuk di dev itu kan kayak dah logiknya pasti kalah nih sama Iya, betul. Nah, cowok gitu kan. Cuma itu sebenarnya ada solusinya, bener kata Katika, itu tuh sebenarnya logik itu tuh bisa diasah gitu. Apalagi kalau sekarang kan kayak banyak platform gratis yang buat buat ngelatih logik kita gitu, kayak model HackRank gitu, Codewords atau LeetCode. Nah itu bagi aku sendiri tuh memang sangat membantu sih kalau misalnya kita kayak insecure-nya di masalah logik itu tadi gitu. Nah, logik bisa dilatih terus Iya. ya. Jadi kalian juga bisa ngelatih itu dengan aplikasi ya, yang tadi Iya, bilang iya. kan. Itu itu gratis kan ya? Iya gratis. Oke, mungkin kita bisa lanjut kali ya ke next question dari Mbak Nadia. Pertanyaannya ini bisa sharing nggak pengalaman memorable apa yang kamu rasain selama kamu jadi programmer perempuan di kantor sendirian? Terus Gimana pernah tuh? Coba. ada treatment like a queen nggak? Waduh. Coba ada treatment tertentu gak ini? Ini aku share sedikit aja ya. Iya. tentang Biar pengalaman perempuan-perempuan di sana aku. tuh jadi minat gitu. Iya. Iya, benar banget. Nah, jadi waktu itu sebenarnya aku pernah jadi junior developer di sebelumnya, tapi aku perempuan sendiri dan benar-benar developer sendiri gitu. Ada satu tapi atasan aku cowok.
dan itu benar-benar di apa ya, treatment banget lah ya. Kalau misalkan ada apa-apa pasti langsung sigap, Nadia gimana gitu, dibantuin codingannya error gitu ya. Terus kalau misalkan per project nih, mereka itu biasanya langsung berpartisipasi tanpa diminta. Wih. Ya, jadi Pekanya iya, peka banget ya. Tadi ada yang bisa dibantu nggak? Iya. Gitu. Tapi itu kalau misalkan mereka memang benar-benar lagi free ya. Tapi kalau misalkan ya memang lagi ada kesibukan, ya aku juga nggak akan memaksa, dan aku yakin pasti setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing gitu kan. Jadi ya belajar untuk independen lah ya, mandiri gitu. Jadi itu Itu ya aja sih. pengalaman memorable-nya ya. Iya. Oke. Kalau di Enigma sendiri Ada nggak pengalamannya tuh yang kayak di treat like a queen? Sebut Kalau di nama Enigma- gitu. Kalau di cowok-cowok. Enigma aku, ya ada sih partner yang bersedia untuk apa ya, membimbing lah ya. Iya, Ya, membimbing. membimbing aku Menuju jalan yang iya benar. menuju Waduh. jalan yang Waduh, menjel-jel Selama bener. salah nih kayaknya. selama ini kayaknya aku salah jalan gitu. Iya sih, ya kurang lebih seperti itu sih. Mantap Tapi ya. emang ya kita kan emang kayak kerja di lingkungan yang Laki-laki. laki-laki mayoritas ya, Iya. cowok. Pasti kita juga pasti ngalamin kayak yang sebenarnya kita agak apa ya, ngerasa kayak kecil sendiri Iya. karena kita perempuan Iya, kan. betul. Tapi emang ada treat-treat yang dibilang tadi kayak like a queen tuh emang ada. Kayak mereka emang lebih peka aja, suka membantu gitu-gitu. Ketimbang ke peserta yang cowok. Iya, ada itu kelihatan banget perbandingannya sih menurut aku ya. Privilege Heeh. ya sebagai wanita. Mungkin dari Mbak Tika ada gak pengalaman, kan pernah tuh sempat ada pengalaman kayak perempuan sendiri di tim dev. Ya ada ya, pasti. Dulu waktu awal-awal juga saya tuh ya cewek sendiri gitu. nggak ada cewek yang lain Iya. gitu di tim devnya. Begitu juga waktu awal-awal jadi trainer di Enigma Iya. Camp ya. Jadi dari banyak trainer itu saya wanita sendiri gitu. Dan mungkin pengalaman yang menurut saya itu menguntungkan adalah ketika misalkan kita bisa ngajar dan bisa ngoding gitu. Itu dapat exposure lebih karena wah cewek nih tapi bisa ngajar dan bisa ngoding kayak Iya. gitu sih. Betul. Itu sebenarnya menguntungkan kita ya, karena kita dapat exposure dari situ. Orang-orang jadi ngelihat kita kayak oh ini ada nih cewek yang bisa ngoding dan bisa ngajar kayak gitu sih. Jadi kita kayak kesannya punya panggung sendiri ya, kayak ada di spotlight gitu, karena kita cewek sendiri gitu, dan kita bisa nunjukin kemampuan kita, bahkan mungkin bisa lebih dari laki-laki Betul. teman-teman kita ini gitu. Iya. Nah, ada lagi gak yang kayak mau sharing nih? Pasti kalian punya deh pengalaman kecil-kecil Ayo, juga, Mbak pasti Vita. tuh beda gitu, Mbak Vita kerasa. nih, Kita, apa nih? iya. Iya. Kalau aku kan sekarang juga maksudnya cewek sendiri gitu ya Mm-mm. di tim dev Dev. gitu. Kalau untuk yang perlakuan gitu kayaknya emang nggak ada gitu. Sabar, Jadi Mbak. kalau kayak Mbak Tika gitu, jadi apa nih, pengalamannya lebih ke kayak wah ini cewek gitu bisa ngoding. Tapi kalau yang pengalaman Like a queen enggak ya? Di treatnya gimana sih, nggak? kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktu deploy ya udah pulang malam ya pulang malam semua, pulang pagi ya pulang pagi gitu Oke, sih. oke. Nggak ada yang kayak misal deploy nih, waktu deploy udah yang cewek pulang duluan gitu, enggak sih gitu. Jadi ya sama Oke, aja gitu. sama aja ya. Iya, Tapi sama. nggak apa-apa kan Vita? Ya nggak apa-apa. Oh, nggak sedih kan? Enggak sedih kan? Oke. Jadi kayak udah kewajiban juga Oh, udah sih, kewajiban, gitu. benar-benar udah sesuai job desk-nya Iya. ya, Nah, emang kalau harus Mbak kayak gitu. Caca sendiri pernah nggak Iya, like pernah a nggak, Mbak? Kalau aku sih sebenarnya hampir sama kayak Mbak Tika ya, Oke. kayak pasti ada perbedaannya juga. Hmm. Kayak di treatnya paling ya mereka lebih peka aja gitu, kalau misalnya kita lagi kesusahan ya mereka mau ngasih tahu kita gitu, gimana, ada kesusahannya enggak atau gimana, lebih ke gitu aja sih, nggak yang dikasih karpet Nggak- merah, nggak enggak. Ini bukan pintu, enggak ya? enggak sebaik itu. Jadi ya? kayak paling dibantu-bantu juga untuk kerjaan aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ada lagi nggak nih Mbak Mega, kayaknya mau cerita nih Aduh. Kayaknya pengalaman tadi yang udah- sangat di treat dan Iya, jadi queen cocok ini. buat ngomong nih. Iya, sebelumnya maaf ya Mbak Vita ya. Waduh. Soalnya dulu pernah ikut bootcamp gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kayak perlakuannya lumayan nih, kayak dibukain pintu Widih. gitu, kalau mau duduk di ke belakangin gitu kursinya. Itu di mana ya kerja kayak gitu ya? Queen banget ya. Terus ini kan kalau deploy kan biasanya ngerjain sampai jam 3 pagi gitu. Hmm. Nah, karena cewek nih, udah Mega pulang duluan aja gitu. Widih, asik ya. asik Ya, ya. jadi maksimal jam 9 disuruh pulang. Waduh, Ini benar-benar Maaf ya, Tenang, Mbak. tenang Mbak Vita, jangan iri. Ya jangan fit, Iya, jangan iya, jangan. gitu ya. Jadi oke, jadi berarti pengalamannya masing-masing ada nih ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Walaupun kayak ya emang ada banget nih yang wow banget, sama ada yang kayak ya udah nggak apa-apa deh gitu. Pasrah banget ya Mbak. Vita kan strong. Ya bener, strong. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Mbak. Iya. Ini sebenarnya tuh pertanyaan selanjutnya itu mirip banget nih Apa sama tuh? yang sebelumnya. Oh, betul. Menurut opini kamu sendiri, Mm-mm. hal yang paling menguntungkan sebagai programmer wanita
apa ada treatment yang berbeda? Nah, ini kan hampir mirip ya. Ah, Iya. bebe. Iya, Mungkin kalau lebih ke menguntungkannya ya. kalau yang menguntungkan secara emosional mungkin ya. Karena gini, karena Gimana yang tuh? tadi dibilang ya, kalau cewek itu kan emosinya naik turun, turun. baperan Hmm. gitu ya. Nah, kalau yang saya perhatikan, mungkin ini memang apa ya, treatment dari atasan gitu ya. Mereka bisa memilah, oh kalau cewek tuh harus dibuat seperti ini supaya emosinya nggak turun. Terus kalau cowok ya mereka udah biasa harus dikasih apa ya, dikasih Dengan tegas ya, gimana? ituin Tegas. terus Ditempa gitu. ditempa biar jadi lebih strong gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ya kalau kita ngoding pasti kalau ada sesuatu kan nanya ya ke senior. Bener. Itu kalau misalkan saya yang nanya itu pasti jelasinnya tuh dengan ya maksudnya Dengan hati ya. ya maksudnya Lembut gitu kan. mungkin kalau softnya ya biasa aja ya Oh, nadanya, cuman lebih ke tata bahasanya Ya, betul betul. gitu. Jadi kalau jelasin ke Agree kita ya, tuh Mbak lebih Vika ya? sopan. Iya, gitu kan. Akhirnya Mbak Kayak- Vika. Ada yang diagree deh. Iya, jadi nggak maki-maki Iya. gitu kan. Kalau ke cowok kan ya kayak asal-asalan aja, lu kok nggak bisa sih begitu doang gitu. Iya. Kalau kita Tonnya lebih sopan gak sih? Kayak dia lebih lembut. iya, Nah. makanya kalau ke kita tuh lebih kayak oh yang nggak bisa di mana, coba cari dulu dokumentasinya. Bener, Ini gua kasih dokumentasinya gitu. Kalau cowok kan lu gitu doang Cari kagak sendiri. ngerti gitu kan. Bener. Nah, gitu. Iya. Soalnya kalau menurut saya kan kalau saya dibegitukan itu pasti udah baper banget kayak ih berarti aku selama ini nggak bisa. Bener banget. Kayak Masuk memang- kemana-mana kan, masuk Iya, masuk kayak sesetrong-setrongnya drama banget, gitu, lebay bener. banget. Iya benar. Sesetrong-setrongnya kita begitu dapat kata-kata kayak gitu tuh merasa kayak Kayak pengen udahan Tetap aja di gitu. hati gitu tuh masuk gak sih, walaupun Iya. kita nggak pikirin saat itu. Bener. Misal kita lagi diem nih, Bener. tadi ada salah nih, kenapa ya Iya. ini gitu. Langsung Iya, overthinking pelan-pelan sih ya. gitu. Iya, Bener overthinking banget. sih. Ada lagi gak yang lain nih? mungkin nih Kak Nadia nih. Untungnya ya Untungnya. dipuji sih. Hmm. Wah, Oh, cewek iya, nih betul. jadi programmer keren banget. Bener. Oh. Bener. Biasa aku sering dengar tuh kayak gitu. Biasanya orang-orang tuh mikir yang jadi program tuh cuman cowok doang. Iya. Jadi pada saat tahu ada cewek jadi programmer, mereka merasa oh ternyata cewek tuh bisa Bisa, juga jadi gitu. programmer. Itu enggak menutup kemungkinan gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua mungkin kurang lebih sama kayak Katika ya, bisa melatih problem solving kita gitu. Cara kita menyelesaikan masalah itu kan dilatih juga ya. Secara nggak langsung logik kita juga akan bertambah gitu, terasah gitu. Iya betul. Itu sih kalau menurut Berbicara tentang dipuji tadi ya. Gue Iya. juga sebelumnya kan di perusahaan gue yang sebelumnya. Hmm. Jadi di suatu grup itu kayak satu wilayah lah, kumpulan IT perusahaan tersebut gitu. Dan itu isinya cowok semua. Dan gue tuh nongol, terus gue dibalesinnya mas. Terus gue cewek, karena waktu itu gue gak pasang foto profil. Gue cewek kan. Lo cewek, tumben ada cewek, gila keren gitu langsung. Tapi dari Ya, itu kata-kata sih. dipuji keren Iya, tuh kayak kita langsung jadi kayak jadi semangat. iya gitu. jadi semangat naikin kepercayaan diri gak Iya, sih? bener-bener. Ya kan? Iya. Oke. Iya, pernah juga nih ada di project gitu kan. Dapat project terus mereka itu biasa kalau kerjasama sama programmer cowok gitu. Pas tahu dapatnya sama cewek mereka kayak kayak mana nih kayak Iya. gitu. Jadi kayak Iya bener. mereka kayak antusias gitu kan. Iya, Jadi kitanya kalau moodnya bagus terus naik gitu ya. Nah, itu langsung apa? Langsung semangat kan ngodingnya. Bener. Tapi kalau misalkan fakta di kantor juga sih kayak sebenarnya kita nggak ada perbandingan banget sih kayak wanita sama laki-laki gimana. Maksudnya kayak kita ya kerja sebagai tim aja gitu sama-sama kan buat nge-build project kita ini gitu. Ini pertanyaan udah habis ya tadi masing-masing satu ya? Udah habis ya. Udah, satu-satu. mungkin aku bisa ambil aja kali ya? Berarti ya. Iya. Ini mau ngambil lagi gak? Ini aku yang mau ngambil apa kalian lagi satu-satu? Bebas. Iya, iya, Bebas. Kita sama bebas kan. deh. Ya udah deh. Ya udah ambil lagi Iya, jadi. iya. Lagi ambil lagi. Tanganmu menentukan Iya. pertanyaanmu. Oke. Wow. Jawab lagi. Ini Mbak Tika. Kayaknya ini sisanya buat Mbak Tika semua kan? Iya. Bisa deh. Oke. Ini pertanyaanku asiknya dijawab bareng-bareng nih. Ya udah nanti kita jawab bareng-bareng. Oke. Oke. Langsung aja kali dari siapa duluan? Dari siapa Tiga nih? kali ya. Oh deh boleh. Tegang. Nggak dikasih jeda nih. Sulit nih. Ini mikir dulu nih. Apa nih jawabannya ya kan? Baca dokumentasi dulu Oke, kan. ya, kita buka dokumentasi boleh nggak? Boleh. Oke, ini pertanyaannya. Sebagai seorang perempuan nih, sebenarnya
apa sih motivasi awal kamu tertarik di dunia IT Hmm. dan apa ekspektasi atau harapannya? Oke. Wow, keren. Kalau motivasi awal tuh gini, dulu itu saya waktu SMP ya mungkin ya, termasuk orang yang gaptek. Karena saya tuh sama orang tua nggak dikasih HP gitu. Sedangkan Oke. teman-teman saya udah Punya HP. punya HP gitu. Banyak sih alasannya ya. Mungkin saya nggak dikasih HP nih. Nah, berarti kan saya selalu minjem HP-nya teman Ya. gitu. Nah, dari situ mikir nih, kok bisa ya, maksudnya dia tuh neken-neken menu terus ngirimin kabar ke orang lain yang jaraknya jauh ya. Zaman dulu masih zaman SMS-an. Ya, SMS-an. Nggak kayak sekarang nih udah canggih ya, bisa WA. video WA, doang iya gitu. betul. Nah, dulu tuh pakainya SMS. Nah, terus mikir ke situ. Terus tiba-tiba kayak kepikiran, keren juga nih kalau ke IT. Maksudnya dari aku yang notabene-nya nggak ngerti apa-apa, yang gaptek gitu ya, terus pengen menjadi sesuatu yang ngerti IT gitu. Oke. Nah, dari situ terus dari orang tua juga ngedukung, akhirnya dimasukin ke yang tadi saya cerita ya, SMK-nya TKJ, SMK. kemudian kuliahnya juga di IT gitu sampai sekarang. Itu sih. Dan kalau ekspektasi atau harapannya ya ekspektasinya ya saya bisa mendalami IT dan memang berkecimpung di dunia IT dan bisa berkembang lebih lagi gitu sih ekspektasinya. Nah, harapannya suatu saat saya pengen waktu itu pengen nge-share pengalaman saya atau ilmu lah ya yang saya dapatkan ke orang-orang juga, terutama yang memang pengen belajar tapi ternyata banyak ininya nih, banyak Kesulitan, tantangannya, Oke. entah dari segi ekonomi atau apapun gitu ya. Nah, untungnya kayak sekarang saya masuk ke Enikmakem gitu Yeah. kan. Di Enikmakem ini kan kita ada IT bootcamp gratis, nggak Betul, berbayar. betul. Dan untuk siapapun ya teman-teman yang pengen belajar itu kan tinggal ya udah kalian aja. Ya, daftar daftar aja aja. di Enikmakem gratis. Kalau sekarang tuh nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kalian mau ngakses resource apapun itu susah banget gitu. Ya, betul. Kalau sekarang ilmu itu berterbaran di mana-mana. Tinggal pilihannya ada di tangan kalian gitu sih. Betul. Pelajaran bisa kita lihat juga online ya, di YouTube segala macam Zaman gitu. dulu aja internet agak-agak susah ya. Iya. Iya, betul. Betul. Sekarang Sekarang kita mau harus di kafe, mau di mana Iya. juga udah bisa Betul. searching semua yang kita mau gitu kan ya. Bahkan- Apalagi di Enigma juga kita bakal itu kan ya, dicariin kerjaan juga kan. Betul. Iya, Nah, betul. itu Ini tuh nggak cuma benefit belajar Nggak cuma belajar, nggak ya, cuma benar. bisa belajar. karir petnya ya. Iya, ada karir petnya. Tadi gimana Mbak Mega? Iya, bahkan di Enikma tuh nggak cuma offline ya bootcampnya ya. betul. Jadi bagi kita yang sambil Punya- kuliah gitu kan bisa online tuh bootcampnya gitu Mm-mm. ya. Udah bisa pilih online sama offline, dicariin kerja lagi kan. Betul, tuh Cakep mantap banget, banget. guys. Cakep banget guys. Iya, betul. Ada lagi gak guys harapan-harapan kalian Harapan itu? dan ekspektasi. Gimana kalau selama Mbak di Nadia? IT? Kalau aku sih sebelum jawab nih ya, aku mau kasih quotes dulu nih bahwa Boleh. aku tuh Wah, percaya bahwa benci itu bisa jadi cinta. Aduh. loh. Waduh, ya betul. Aduh. Kenapa? Karena sebenarnya waktu aku masuk jurusan IT itu aku ngerasa salah jurusan. Oke. Ya. Dan aku tuh bener-bener sambil nangis pada saat ngerjain project, Aduh. bener-bener nangis banget. Ya Allah, ini kok codingnya susah banget gitu loh. Aku capek banget sama coding, aku benci banget sama coding itu awalnya. Nah, tapi aku dapat ya advice gitu dari orang tuaku bahwa kita tuh harus ikhlas gitu menjalani apa yang sedang kita kerjakan gitu. Betul. Dan apa yang kita mulai ya harus kita selesaikan gitu kan. Nah, dari situ aku belajar untuk mencintai apa yang udah jadi keputusan aku. Dan sampai saat ini justru aku malah ngerasa kok aku seneng ya sama coding gitu. Aku malah seneng banget nih pada ngoding, terus problem solving gue bisa meningkat Ya. gitu. Jadi ya itu sih. Kalau motivasi nih ya, motivasi yang sekarang mungkin lebih ke pengen jadi orang yang bermanfaat sih. Karena kan contoh nih trainer, kita menyampaikan ilmu kita ke teman-teman. Nah, mungkin aja teman-teman nanti di luar sana entah kapan dia akan menyampaikan kembali ke teman-teman yang lain. Jadi kan kebaikan itu enggak akan terputus. Bermanfaat terus Iya, ya buat orang bermanfaat banyak untuk ya. orang banyak. Jadi rantainya nggak pernah putus Iya, ke depannya. Benar. Itu sih. oke, tadi kan Mbak Nadia bilang kalau di awal itu sempat nangis ya. Iya, Jadi bener. sebenarnya itu nangis terus tapi malah. dulu pilihan itu Mbak Mega Mbak Mega. Aku semega-mega. Mbak Nadia, kalau pilihan awalnya itu memang Mbak Nadia yang pilih atau orang tua Iya. atau gimana? Menarik sih. Awal aku milih jurusan itu sebenarnya aku sendiri. Oke. Tapi aku nggak sadar milihnya. Oke. Jadi Oke. kok tahu-tahu aku milih SI, Information Technology, semuanya SI gitu. Jadi pas masuk
kok aku masuk jurusan ini ya, padahal kan aku itu sendiri yang milih gitu. Nggak sadar, saya Nggak kira sadar. sambil pingsan gitu. Mungkin IT pas deh. milih tuh udah digerakin Atau gitu nggak tangannya expect sama- bakal sesulit ini Iya. gitu, atau Iya, gimana? kirain cuman belajar tentang apa gitu ya, nggak kebayang Mm. kalau SE itu atau IT itu ngoding gitu. Oke. Jadi Oh. wah, surprise banget. Oke, tapi ternyata sekarang cinta. Cinta, Yang benci penting jadi cinta. Kita jalanin dulu aja ya. Iya, Emang penting semuanya kita pasti ada tahap ikhlas. susahnya, Benar. tapi enter endingnya pasti kita bakal Iya. mencoba untuk menyukai itu benar. gitu. Mungkin ke next question aja kali ya. Oke. Oke. Mbak Siapa Vita tuh? aja deh. Siapa? Kamu? Ini terakhir aja. Oh yaudah, Iya, Vita. boleh. Boleh. Dari sisi institusi pendidikan, ada nggak sih saran buat naikin minat perempuan biar banyak yang tertarik di bidang IT? Kalau dari aku sendiri kan kita garis bawahi dulu nih, kalau bidang IT itu nggak cuma ngoding gitu. Kayak kita kan tuhnya bidang IT itu kayak front end, back end, DevOps gitu-gitu tuh kan. Which is itu ngoding kebanyakan memang. Tapi di IT juga tuh ada kayak Kak Caca tuh UI Iya, UX betul, designer, ngedesain. atau mungkin kayak SQA gitu. Betul. Memang ada ngoding cuma nggak terlalu kalau ini nggak terlalu Memberatkan banyak ya. gitu kan ngodingnya itu. Nah mungkin dari institusi pendidikan tuh juga kayak harus ngasih apa ya, ngasih ke kayak sosialisasi atau semacam ya sosialisasi Motivasi sih, lah ya, motivasi motivasi. kayak kalau misalnya di dunia IT tuh nggak cuma kayak ngoding doang. Misal kamu nggak suka ngoding gitu ya udah berarti kamu bisa lari ke karir path, misal milih ke UI Ke UX. atau mungkin ke SQA gitu Betul. sih. Terus sebisa mungkin juga kayak ya itu tadi IT kan identik sama cowok-cowok gitu kan. Jadi tuh kayak stigmanya tuh wah cewek bisa nggak sih masuk gitu kan. Nah itu mungkin dari sisi institusi pendidikan harus ngelakuin itu sih, jadi ngurangin stigma itu sih, lebih gitu aja gitu. Oke. Berarti kan kayak sebenarnya karir PT sebenarnya banyak ya, bisa Iya, meluas iya, kemana iya. aja gitu. Mungkin dari sekarang emang belum terlalu disosialisasikan kan, kayak sebenarnya jadi anak IT tuh ya pasti larinya ke front and back end. Mungkin dari Ya, institusi cuma ya lebih dikasih tahu lagi gitu, kayak sebenarnya bisa loh ke hal yang lain gitu. Oke. Ke database atau Sama Iya. Bener. mungkin nambahin ya. Boleh. Jadi karena saya juga kuliahnya di IT gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya gitu ya, cewek-cewek yang kuliah di IT itu banyak loh. Ya. Banyak, lebih dari 50% dari Iya sih, orang-orang di kelas benar, itu benar, biasanya benar. gitu. Nah, kadang yang institusi suka lupakan adalah mereka menggait banyak gitu ya wanita gitu. Tapi nanti di ujungnya nih biasanya si wanita itu nggak mau melanjutkan Tahap akhir. iya, maksudnya jurusannya sudah IT tapi kerjanya tuh Iya. macam-macam, Macam-macam. nggak ke IT lagi gitu. Karena apa? Karena mungkin kurang di encourage bahwa IT itu tidak semenyeramkan itu, dan mungkin tadi yang dijelaskan sama Vita gitu ya, bahwa IT itu ada banyak gitu. Jadi ketika kamu nggak suka ngoding, kamu bisa kok pilih yang lain. Betul. Gitu. Nah, saya juga ada pengalaman teman saya gitu ya. Menurut saya kalau logic dia tuh main banget gitu, dan di kampus pun dia selalu mengerjakan task yang diberikan dosen dengan baik gitu. Dan waktu PKL dia juga membuat aplikasi gitu loh. Tapi sekarang dia nggak menjadi seorang programmer. Dia malah keluar dari jalur programmer. Alasannya apa? Alasannya karena dia terlalu takut. Ya tadi stigma Ya, tadi ketakutan gitu. itu sih ya benar. Menurut dia kayaknya IT nggak cocok buat cewek gitu. Padahal gue loh, nih temen lu nih di sini aja bisa gitu kan. Nah, tapi dia kurang di encourage tentang hal itu. Dari kampus tuh mungkin lebih fokus ke materi yang diberikan, Ya, tanpa peduli betul. nanti mereka itu gimana caranya mereka supaya berminat dan terus melanjutkan hal itu, seperti itu sih. Nah, mungkin itu ya. Sebenarnya agak sayang aja ya kalau misalnya udah kayak dia udah bagus juga selama masa kuliah, tiba-tiba dia pindah karena dia cuma takut aja gitu ya kan. Itu sih. Ya sih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa ini berikan Mana dia aku dulu? ya. Oke, mana dia? Bagaimana kita mengendalikan mood swing saat bekerja di dunia IT? Nah, Wah, iya. Saya suka ini. Saya juga sama, ini aku juga suka nih. Saya Seru banget ini. kemudian ya. Iya, Iya, betul. Kita semua kemudian. Iya, apalagi di tanggal-tanggal tertentu. Banget. Gimana tuh, Mbak? Kalau aku sendiri ya, mengendalikan mood swing atau moodian ya, aku biasanya mengalihkan ke kegiatan yang lain. Misalnya aku lagi ngoding, terus bisa aja codingan aku error. Itu kan buat aku jadi nggak mood ya biasanya ya. Terus ya caranya adalah aku akan mengalihkan ke kegiatan lain, misalkan hobi aku gitu, entah nulis, desain atau apapun itu. Jadi jangan dipaksa untuk menyelesaikan dulu, takutnya nanti malah nggak fokus gitu kan.
Atau gini deh, jangan sampai pada saat codingan kita error terus ada teman-teman kita nih ngajakin main roller coaster. Teman-teman kita pada Random heboh. ya. Kita malah kayak gini banget. Codingan gue error yang mana ya? Iya, Nggak lucu. iya. Jadi ya Betul. better kita menyelesaikan dulu atau ya mengalihkan dulu lah kegiatan lain, baru pada saat diri kita sudah merasa lebih baik kembali ke pekerjaan kita. Seperti itu kalau dari Berarti kayak semuanya harus ada porsinya. Kalau misalnya kita buat Iya. senang-senang dulu aja lah. iya, Indian kita juga bakal musingin hal yang itu juga. Jadi kayak Iya. udah gitu, nikmatin dulu. refresh dulu otaknya. Betul. Kalau udah nggak panas lagi nih, baru. Tapi aku setuju sih sama Mbak Nadia. Kayak kita emang terlalu, kalau misalnya kita terlalu fokus sama kerjaan, misalnya kita udah burnout banget gitu. Kayak kita mesti emang juga mengalihkan sih Iya, kayak ke hal-hal yang kita suka dulu nih, biar kayak otak kita refresh lagi nggak sih, walaupun cuma waktu kayak 30 menit misalkan gitu, baru kita balik lagi kerja gitu. Tapi gue Emang- pernah tuh kalau kayak pas bener-bener buntu banget, kayak udah pusing banget, udah nggak mood, udah aku tinggalin seharian. Nanti keesokannya baru kayak ngejer lagi nih, dari pagi sampai besok Iya, malam bener-bener. lagi, bener. Harus gitu ya. Pokoknya yang penting menata hati dan mood dulu ya. Iya, so susah ya kalau misalnya ngebahas tentang kayak mood tuh kayak Iya, bener. nggak bisa dikontrol juga sih kadang-kadang Iya, ya. iya. Nah, itu. Maksudnya kayak dari kita internal kita udah bisa nih, tiba-tiba ada eksternal aja kayak senggol bacok lagi nih Iya, gitu. betul. Ya kan? Lagi nggak nih yang kayak mau ngebahas tentang Mood. gimana cara menghandle mood? Handle mood. Kalau dari aku lebih ke silent treatment ya teman-teman ya. Oke. Jadi kerjain seperlunya. Kalau Mm-mm. misalkan disuruh ngoding ya udah ngoding, diem aja gitu. Mm-mm. Ntar senior bilang apa, leader bilang apa, ya udah diemin aja gitu. Nah nanti Fokus kalau aja ya. Iya betul, fokus aja Eh. silent treatment gitu ya. Nah nanti kalau moodnya udah balik lagi, baru high lagi. Gitu. Oke. Gitu. Jadi Mbak Vita ada nggak? Kalau aku lebih ke makan sih. Ternyam-nyam. Tapi setuju sih makan emang kayak ngebantu ya mood ya. Bener, apalagi makan. Kalau aku sukanya memang makan yang manis gitu Setuju. kan. Aku juga makan manis. Tapi kalau misalnya lagi ngoding terus kayak ada error atau apa gitu, ya udah kayak mungkin tahan nafas dulu sama sediain cemilan. Iya, Udah sih. benar-benar. Jadi tahan napasnya sambil makan gitu. Tadi tahan napas. Iya benar. Tahan nafas dulu, tarik nafas. Kirain tadi Tarik nafas. Bahaya dong tahan nafas sambil makan. kirain ada ini apa, ada cara unik gitu yang bisa Beda banget gitu ya. Makanya tahan napas, nanti saya mau cobain gitu kan. Tahan napas. Jangan bantah biru. Kita yang kena. Berapa lama ya? Iya. Yaudah, mungkin kita bisa lanjut next lagi kali ya. Ke Atau siapa nih? Mbak Tika? Apa Mbak Tika ada lagi nih? Oh, kalau saya gampang. Betul. Kan kita kan kerja sama laptop ya. Ini Iya. kalau kita ngomongin ngoding ya, bukan ngajar ya. Ngajar beda lagi nih treatmentnya. Kalau ngomongin ngoding, kita kan kerjanya sama laptop. Yap. Laptop itu tidak punya perasaan dan emosi. Betul. Tinggal saya maki-maki aja laptopnya. Karena ketika Agak kita lain. Agak lain. yang turun kan itu sebenarnya energi negatif kan lagi ngegondong di sini kayak pengen dikeluarin gitu kan. Benar. Ya udah saya maki-maki aja Tapi laptopnya. Mbak marah-marahin itu. Iya. Sebelahnya ada orang nggak Mbak? sebelah yang lihat bingung kayak Nah, "Ini itu. orang ngapain coba? Nah itu saya nggak peduli ya. Tapi mereka udah paham lah. Udah, Wah iya, ini iya. lagi ini nih. Kalau lagi stres nih, udahlah dimin aja lah. Itu cara pertama. Atau cara kedua, Apa tuh? nangis. Ah iya. It's okay to cry. Iya, Iya, betul. betul. Iya, Nangis betul, bukan betul. berarti lemah ya. Iya, betul. Di toilet kan. Luapin emosi aja ya yang penting. Kita capek berhenti sendiri, Iya. lanjut kerja lagi biasanya kan kayak gitu. Bener. Jadi bagi programmer-programmer yang tiba-tiba kok suka ke toilet. Nah, itu. Jadi keluar-keluar kok matanya sembah. tidak kan. Itu lagi Tandain. Kok gini banget sih Mau kerjaan? nangis di bawah rintik hujan lagi nggak hujan ya kan. Nangisnya di kamar mandi. Bener. gitu. Nah mungkin Enigmanians yang lain pernah tuh kayak gitu. Nah, Nangis Lagi gitu diam-diam. buntu, lagi nggak mood banget, lagi mentok. Jadi nggak ya. apa-apa teman-teman untuk nangis ya sebenarnya. Iya. Iya. Itu normal kok bagi cewek. Karena waktu itu ada trainee yang nanya gitu ya, Kak saya kok ngoding sampai nangis ya. Waduh, nggak cuma Sebagai Kita sebagai seorang senior gimana Mbak? Nggak apa-apa ya. Iya, kataku gini, tenang, saya juga nangis. Kita sama kok, nggak sendirian, tenang. Kamu nggak aneh kok. Bener, setuju banget sih. Nah itu kalau ngoding. Ah. Tapi kalau di apa namanya di Ngajar. ngajar nih. Di Nah, kelas tuh gimana tuh? di kelas kan nggak mungkin ya kita marah-marahin Betul. trainee. Tapi ada triknya sebenarnya. Oh, ada trik Kita juga. sebenarnya tetap keluar gitu ya, marah gitu kan. Nadanya tinggi gitu. Nah, Tapi ini. diselingin bercandaan. Oh, jadi nggak ketahuan ya? Enggak. Contohnya gimana tuh? Mbak Tika? Contohnya Contohnya. misalkan, oh kamu nggak bisa itu, nggak apa-apa. Ayo sini saya bantu. Padahal tuh ngegas ya. Iya, sebenarnya itu ngegas. Mereka nya kayak, oh nggak apa-apa gitu. Iya, Iya, tolong ya. Oke. saya ngegas, tapi mereka ngiranya saya lagi bercandaan. Ah saya lu gitu aja nggak bisa gitu. Padahal
Gimana? Itu yang bisa? Enggak. Kan kita nggak boleh ya kayak ngutarin di depan mereka yang Iya, lagi belajar juga Enggak, ya karena sebenarnya. gini ya, sebagai trainer tuh saya selalu memikirkan bahwa saya pernah di posisi mereka, saya Betul. pernah belajar, dan Betul. ketika orang belajar tapi malah dimarahin atau mungkin dibikin down, itu malah apa ya, yang tadinya dia semangat untuk belajar Jadi malah turun. jadi turun Iya. Betul. gitu. Jadi saya menempatkan diri saya itu ke mereka gitu. Jadi Hmm. saya pengen trainee saya tuh tetap nyaman belajar gitu, dan mereka nggak ngedown gitu sih. Betul. Nggak bisa-bisanya orang, ya namanya orang ya, punya pace-nya masing-masing gitu, Benar. punya speednya masing-masing, dan nggak bisa disamaratakan. Jadi ya it's okay ketika teman-teman belajar, misalkan ada anak namanya A dan B. Misalkan si A ini satu kali dikasih tahu langsung ngerti, bahkan dia bisa explore. Ya. Tapi si B bisa 3 kali, ya nggak apa-apa. Itu memang tugas kita supaya si B itu ngerti. Misalkan 3 kali dia tetap nggak ngerti, kita cari cara lain supaya dia tetap nyambung seperti itu. Nah itu. Wow. Emang panutan sekali nih Luar biasa. Kakak Tika ya. Luar biasa. Luar biasa. Bos menyala bang, menyala kakakku. Mungkin kita bisa next kali ya pertanyaan selanjutnya. Oke. Siapa nih? Ini udah nggak siap nih si Ibu Mega. Jelas nih, Bu Mega udah nggak siap ini. Oke, ini dijawab semuanya kali ya. Boleh. Boleh. Apa pesan atau saran terakhir nih yang ingin Anda sampaikan kepada wanita yang tertarik atau sedang mempertimbangkan karir dalam teknologi, khususnya sebagai software engineer? Kalau dari aku sebagai wanita pasti kan selalu ada ketakutan-ketakutan ya teman-teman ya. Dari mulai ngerasa cewek itu dominan perasaan daripada logika gitu. Pokoknya intinya dari semua ketakutan itu intinya adalah gas aja gitu. Pokoknya cobain aja walaupun kadang-kadang semangat tuh naik turun, pokoknya tetap gas aja. Gas aja. Betul, gas. Oke, gas. Quotes dari Mbak Mega. Mbak Mega. Gas aja. gas Tapi setuju aja. sih kayak apapun itu kayak coba dulu Coba nggak sih? dulu. Karena kita nggak tahu kan ya. Maksudnya Iya. kayak hasilnya kayak hasilnya gimana. apakah kita suka. kalau misalkan emang gagal ya semua orang juga pernah ngalamin kegagalan, Iya, gak sih? Nggak kita sendiri doang Iya. gitu. Nggak apa-apa, Betul. coba aja gitu. Betul. Ada gak yang lagi dari yang lain juga nih? Iya, apa ya? Ayo. Oke, Iya, kalau iya. dari aku nih, tadi nambahin dari Omega ya, sama Kang Caca juga, bahwa kita tuh yang pertama hilangkan dulu rasa takut gitu. Yang kedua mindset nih, mindset kita juga menentukan kalau menurut aku ya. Kalau dari awal kita bilang aku nggak bisa nih, pasti itu akan berpengaruh ke kerjaan kita, atau mungkin niat kita yang tadinya mau jadi programmer, mindset kita udah down duluan, aku nggak bisa nih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mental sih ya, tapi aku nggak akan ngejudge kalau orang-orang nih nggak mau atau takut gitu. Iya. Bisa mulai dari hal kecil kok, yang penting konsisten. Benar. Misalkan nih setuju. mau jadi programmer, belajar aja dulu dari algoritma dasar basic ya, tapi konsisten gitu tiap hari, daripada hari ini belajar terus minggu depannya stop, minggu depannya lagi baru mulai, itu nggak Ulang lagi konsisten. ya. Iya. Jadi yang penting itu konsisten, hilangkan rasa takut, dan tadi kan coba dulu ya. Ya sama sih, kalau menurut aku juga lebih baik mencoba kemudian gagal daripada gagal untuk mencoba. Kalau kita gagal untuk mencoba, berarti kan kita nggak akan tahu nih di depan kita ada apa gitu. Jadi lebih baik coba aja dulu gitu. Gas ya kalau kata Gas aja dulu. Bu Mega mah gas Gas. aja. Ada lagi gak nih? Oke. Gitu sih. Dari Sama Kakak Tika. Vita. Ya, Untuk menyemangati teman-teman kita nih yang mau berkarir di IT. Oke, Pesan yang kalau besar. aku Iya. pesannya sih sama kayak Kak Mega ya, gas aja dulu. Soalnya kan aku pernah tuh juga ngalamin, kan aku sebenarnya karir switcher gitu ya kan. Sama kita sama. Iya, aku dari ekonomi which is nggak dapet apa, maksudnya nggak dapet kayak pelajaran bener-bener bukan dari STEM gitu kan, bener dari sosum gitu. Waktu itu pas mau karir switcher itu, pas mau switching gitu bingung juga nih, maksudnya ini bakalan jadi nggak ya gitu. Maksudnya pasti kayak ada. takut juga nih, ini IT kan katanya serem-serem gitu kan. Terus tapi waktu itu ya udahlah coba aja dulu. Ya, berbekal dari waktu itu keingintahuan sini gimana sih cara bikin beginian gitu. Sebenarnya dari mulai itu sih suka apa ya, nimbulin rasa ingin tahu dulu. Kalau aku pesannya gitu. Jadi waktu itu nimbulin rasa ingin tahu dulu, terus aku tentuin dulu deh aku mau jadi apa gitu. Kan bisa jadi BE, FE atau apapun itu, terus udah dipilih itu kan karir pathnya mau kemana, baru nanti kita eksekusi tuh. Nah nanti udah tahu tuh, oh aku mau jadi ini nih. Nah nanti baru dipelajarin itu harus step-stepnya gimana gitu. Terus selanjutnya yaitu harus rajin ngulik gitu. Jadi kuncinya di IT tuh pokoknya benar-benar harus rajin ngulik dan jangan pernah berhenti belajar. Pokoknya gitu ningkatin rasa apa ya? Keingintahuan Iya, juga gitu. pokoknya harus kepo ya Iya, sama betul. dunia yang kita mau Iya, jalanin gitu Ah, kan, pilih. kayak gitu sih. Oke,
Oke. Masih ada lagi nggak sih pertanyaannya? Kayaknya masih ada sih. Masih ada 2. Masih 2. Jadi Ini kalau nggak kamu yang kita bacain. bacain. Ya Oke, kamu bacain aja. bacain. Ya. Ini sekarang saya yang ditinggal. Oh, Katanya Mau nggak. nggak? Iya, maaf. Aduh Mbak Tika. Oh, jangan. Apa Mbak Tika? Enggak sih sebenarnya. Sabar Mbak Tika, Pengen sabar, disebut ya? sabar. Iya kan saya tungguin gitu. Ya udah. Iya benar. Oh gitu kan. Maaf. Apa Mbak Tika? Oke, sebenarnya ya nggak ada sih. Loh. Kan tadi udah disebutin panjang banget dan banyak banget ya Iya. tadi. Iya, Itu udah betul. bagus-bagus banget sih menurut saya. Jadi yang harus dilakukan adalah ya tadi apa yang dikatakan oleh kakak-kakak ini silakan di Terima kasih untuk jalani. summary-nya Mbak Tika. Udah nungguin loh gitu. Udah tuh. nungguin loh. Motivasi inspirational Iya, ya. betul. Iya, tapi kalau ada yang takut nih ya Hmm. teman-teman, ketika kalian memiliki rasa takut sebenarnya rasa takut itu datangnya dari mana sih gitu? Hmm. Kenapa kok kita bisa takut? Karena sebenarnya rasa takut itu datang dari ketidaktahuan gitu. Betul. Karena ketika kita tidak tahu, kita akan menerka-nerka, mengira-ngira apakah ini A, apakah ini B, nah itu akhirnya kita takut gitu. Sama halnya kita takut hantu gitu Betul. misalkan. Wah, apa nih ada bayangan lewat gitu kan. Iya. Misalkan padahal itu cuman kena senter motor lewat gitu kan. Iya. Terus kita kayak apakah itu tadi Mbak Kunti? Waduh. Kan terus bayangannya Serem ya? kemana-mana. Nah, Iya, akhirnya betul. takut. Tapi kalau orang yang nggak takut itu kan tadi itu bayangan pohon doang keseret Karena dia kesorot, tahu. Karena dia udah motor, tahu. ya udah dia nggak akan takut gitu. Betul. Nah, teman-teman yang mau berkarir di bidang IT ya gitu. Berarti kalau memang masih takut ya cari tahu dulu, dikulik-kulik dulu caranya gimana. Kalian mau tanya-tanya nih di Enigma Camp juga boleh kok, tanya-tanya dulu, atau mau belajar dulu nih. Jadi kalian belajar banyak di situ. Kalau kalian udah pegang bekal ya udah. Berarti kan Join lah dengan Enigma Camp Betul. juga. Bisa online, bisa offline. Iya. Baik. Udah nih berarti nih. Udah ya. Udah. Berarti kita lanjut Oke, lagi. lanjut kita habiskan 2 pertanyaan ini. Iya, terakhir. Iya, betul. Oke, saya akan ambil satu dulu. Wah, terbalik nih. Saat awal memasuki dunia IT, ada mentorship atau coaching nggak sih? Nah, ada nggak tuh? Ben dulu nih yang mau jawab Siapa nih. dulu nih? Mungkin kalau dari Mbak Tika itu kan lebih udah pernah kuliah ya. Iya, berarti saya ada Atau dan saya ya. pun ikut bootcamp juga Iya. gitu kan. Nah, itu gimana tuh Mbak Tika? Misalnya kayak kenapa ikut bootcamp lagi? Apakah kurang puas dengan masa-masa Iya. kuliah? Gini ya, jadi teman-teman, memang sekarang saya tuh bisa ngoding, Hmm. saya menjadi trainer, saya ngerjain proyekan gitu-gitu. Tapi asal teman-teman tahu ya, saya dulu juga nggak bisa ngoding. Saya berangkat dari orang yang bikin looping aja salah-salah gitu. Oke. Oke. Nah, dari situ oke lah, mungkin kalau lulus kuliah ya pasti udah bisa lah ya bikin CRUD gitu-gitu. Tapi saya masih ya itu tadi takut dan merasa kurang mantep gitu. Takutnya nanti kalau di perusahaan dikasih tak saya nggak kelar gitu-gitu. Itu kan sebenarnya ketakutan. Nah, dari situ ternyata hadirlah bootcamp gitu ya. Waktu itu memang namanya belum Enigma Camp ya, tapi sekarang itu ya itu Enigma Camp Iya. gitu. Nah, hadirlah Enigma Camp ini, kemudian saya belajar banyak di situ dan saya rasa bekalnya sudah cukup, makanya ya udah berani, pasti bisa kerja gitu. Kita tuh harus selalu haus ya Betul. dengan Iya. ilmu. Jadi kayak walaupun kita udah kuliah, kita next ya ikut bootcamp gitu, biar mempertajam lagi Betul. ya kan. Mungkin ada gak dari Mbak Vita kali ya? Kan karir switching. Nah, ini nih. Nah, ini nih penasaran Mentorshipnya sih. gimana? Future nih. Iya. Kalau aku sendiri waktu pas mau switching gitu Iya. ya Kak, itu emang nggak ada mentorship sama sekali dan emang nggak ngikutin bootcamp, jadi benar-benar 100% tuh otodidak gitu. Wah, keren. Nah, cuma masalahnya gini, kalau permasalahan otodidak yang aku alami gitu, karena otodidak terus kayak belajarnya tuh bener-bener cuma dari ya internet lah gitu kan sumbernya itu tuh kayak kita kebingungan tuh, kayak aku habis belajar ini habis itu lanjut kemana ya gitu. Jadi tuh nggak ada ngebimbing, atau mungkin kalau misalnya ada error nih, kita udah stuck lama gitu, terus ini caranya gimana nggak nemu-nemu gitu. Nah, kalau misalnya case-nya itu tuh ada mentor, itu kan pasti lebih apa ya, lebih cepat atau lebih mudah solvingnya gitu kan. Nah, mungkin untuk yang case-case yang otodidak itu sulitnya di situ. Jadi kayak kita kebingungan arah, sempet juga tuh stuck, terus habis itu kayak ya udah deh nyerah aja gitu. Tapi ya itu karena permasalahannya nggak ada mentor gitu. Jadi saran aku sebenarnya nggak apa-apa sih otodidak gitu, nggak apa-apa. Cuma akan lebih baiknya kalau misal ada mentor gitu. Atau bisa ngikut bootcamp sih gitu saran aku. Jadi lebih terarah aja ya. Iya, Terus lebih banyak terarah. teman-teman juga bisa
saling membantu nggak sih kalau di Iya, bootcamp betul, kan, betul. dan proses pembelajaran juga sama dari nol gitu, Iya. misalkan kalau misalkan switching gitu kan. Iya, kalau misalkan kita otodidak, Mm-mm. kan kita harus cari dulu karena Nah, banyak iya, pilihan. iya. betul. Kita cobain satu-satu mana nih yang best practice-nya. Iya. Iya. Kalau di bootcamp kan sebenarnya kita udah diarahin, ini best practice-nya. Mm-mm. Nah, kalian mau bikin cabang nggak apa-apa nanti. Yang penting kalian tahu dulu goals-nya di mana. Jadi fase belajar kita jadi lebih cepat gitu. betul, Dan betul. pengetahuannya juga jadi lebih banyak. Oh, karena kan di bootcamp kan yang mengajar itu kan praktisi-praktisi ya, yang Betul, sudah udah kerja ada di kerja. dunia IT, bahkan perbankan. Tahu sendiri perbankan kan kuat banget Iya, tuh iya. programmingnya. Jadi dapat pengalaman dari situ kayak mereka ya udah bakal dapat banyak banget reach. Karena udah dapat silabus juga di sini jelas ya dari awal sampai akhir gimana gitu. Ada lagi yang mau nambahin nih? Sama sih paling. Apa tuh? Karena dengan ikut karena dengan ikut bootcamp kan Mm-mm. jadi banyak pengalaman ya. Kalau misalkan kita belajar sendiri kan POV-nya dari kita Iya. yang nggak ngerti apa-apa. Betul. Nah, sedangkan kalau misalkan ikut bootcamp, apalagi di Enigma nih, ini kan trainernya banyak banget pengalaman di bidang project-project ya. Jadi tahu nih kira-kira proyekan itu kayak gimana, tekanannya gimana, Betul. apa yang harus kita lakukan nih biar bisa lancar proyekan kayak gitu. Jadi lebih disarankan untuk ikut bootcamp, tapi kalau misalkan teman-teman lebih nyaman untuk otodidak itu nggak apa-apa banget gitu. Iya. Oke. Cuma kalau misalnya otodidak gitu ya struggle-nya memang lebih Iya, sih. iya. Pasti ya. Terus Gitu. maintain Nggak ada waktu tempat juga nggak aja. sih? Iya, Kayak kita waktunya. memimpin diri kita Iya. sendiri gitu. Iya. Tapi nggak cuma maintain waktu, semangat juga kan Iya, suka naik gitu. turun Iya, ya. benar-benar. Kan kalau bootcamp misalkan kita berenam nih, Mm-mm. terus aku lagi nggak semangat, terus kalian Iya. semangat kan aku jadi ikutan Kepompa ya semangat. semangatnya, Betul. benar-benar. Terus kalau ada codingan error juga kita bingung nge-solve sendirinya gitu Iya. kan. Kalau ikut mentorship atau bootcamp, coaching enak tuh, bisa tanya ke mentor atau tanya teman-teman, bisa saling support gitu. Oke. Mungkin kalau untuk nextnya kita udah kali ya untuk semua pertanyaan, kayak udah mantep banget nih jawaban dari teman-teman semua. Mungkin akhirnya aku pengen nanya aja sih dari kalian masing-masing, ada nggak sih kayak satu patah dua patah kata lah untuk perempuan-perempuan yang ingin berkarir nih di dunia IT nih, harus kayak gimana gitu untuk kedepannya gitu. Misalkan dia walaupun dia sebelumnya udah ngerti IT gimana dan belum ngerti IT gimana, kayak ada nggak dari kakak-kakak semua nih untuk perempuan-perempuan yang pengen berkecimpung di dunia IT? Mungkin dari aku kali ya. Boleh, silakan Ibu Mega. Bagi teman-teman yang lain yang punya kekhawatiran kayak aku gitu ya, kekhawatiran dari kalau cewek itu lebih dominan ke perasaan nih daripada dominan ke logika gitu. Walaupun teman-teman punya kekhawatiran kayak gitu, tetap coba aja dulu. Karena belum tentu nih kita kalah sama teman-teman yang lain, karena kita masih banyak punya chance untuk belajar buat buat bersaing dengan teman-teman yang lain, dan Betul. bahkan bisa jadi kita melampaui teman-teman yang lain. Pokoknya apapun kekhawatiran kalian tetap gas aja terus, tetap belajar, jangan berhenti. Betul. Di sekarang tetap belajar terus gitu teman-teman. Ayo next, siapa lagi? Silakan. Coba yuk. Coba. Iya. Lempar. Coba. Karena dia. Nadia dulu. Pakai batu kertas gunting kan? Gambreng kali berempat deh. Sebenarnya aku nggak terlalu berbeda sama Kak Mega ya. Jadi yang pertama itu buat teman-teman nih perempuan yang mau jadi programmer, yang ada rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu dimulai timbul dari diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin kita coba untuk menghilangkan rasa takut kita, terus mulai aja dulu, terus mindset kita juga diubah nih. Kita harus yakin kalau kita tuh bisa gitu, dan yakin kalau misalkan perempuan juga punya kesempatan yang sama kok dengan Betul. laki-laki ya untuk menjadi seorang programmer gitu. Ya, mungkin itu aja. Oke. Mungkin nextnya bisa siapa nih? Silakan. Mau memulai? Dipersilahkan. Sit. Batu, Kertas satu kali ya. gunting. Nah, siapa tuh? Ketika. Mbak Tika. Ini keburu maghrib nih. Ya udah deh ketika ya. ya sebenarnya saya tuh tidak punya kata-kata. Aduh. Ya just do it lah guys. Maksudnya kalau banyak kata-kata tapi tidak dilakukan juga nggak akan jalan. Wah, benar. Ya, jadi coba lakuin aja gitu. Pasti bisa. Saya yakin. Talk less, do more ya. Iya. Betul. Oke. Udah. Wow, singkat, Singkat, padat, dan jelas banget. Oke, berarti selanjutnya Mbak Fitri. Iya. Vita. Kalau aku sih cuma ya sama sih gas aja dulu, sama kuncinya tuh yang penting rajin ngulik aja gitu. Betul. Sama Kayak konsisten. poin aja Iya, terus ya. sama konsisten udah sih itu aja gitu.
Oke, jadi berarti kalau misalkan aku bisa tarik kesimpulan nih, sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia tuh punya kesempatan gede banget bekerja di dunia IT ya, teman-teman. Terus kayak apapun yang emang kita plan untuk berkarir Lakukan, gitu, udah lakuin aja, gas aja kalau kata Bu Mega ya, bener ya. Gas. Gas aja, pasti kayak semuanya pasti ada apa namanya tantangannya, tapi intinya pasti di intinya akhirnya pasti ada lah yang ada. berbuah gitu kan, dan ya udah kita coba aja Coba gitu. aja dulu, jangan takut dan terus berusaha ya. Dari Benar. cerita-cerita kakak-kakak di sini menginspirasi semua untuk kalian para perempuan-perempuan di luar sana. Ayo coba kita berkarir di IT. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih kayak mulai dari mana, mungkin bisa coba gabung dengan Enigma ya. Enigma. Betul. Karena di sini ada apa? Online Program offline ya? offline. Betul, ada Online. program 1.0 itu Iya. offline, ada Online. 2.0 itu online Iya. gitu. Tinggal pilih sesuai dengan kesibukan masing-masing. Iya, betul. Jadi gabung aja sama kita ya teman-teman. Dan untuk kalau misalkan kalian ingin tahu nih info lengkap tentang Enigma, sebenarnya kalian bisa lihat nih di website kita www.enigmacamp.com, atau kalian bisa kepoin kita lewat sosial media seperti Instagram Enigma Camp. Terus teman-teman juga bisa mungkin join di Discord di kita ya. Discord ya, komunitas Discord Iya, kita. komunitas Jadi kita, kita bisa iya. diskusi di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe Subscribe channel YouTube kita. Waduh, untuk ngorbit betul. selanjutnya biar Ngorbit kalian bisa nonton Nonton. gitu kan. Mungkin ini kali ya udah di ending Ending acara kita. Jadi makasih banget Makasih untuk banget speaker-speaker tuh kita, kakak-kakak. teman-teman kita yang Ya. udah ingin bisa bergabung di sini Iya, ya. Dan betul. kita tanya-tanyain Tanya-tanya. gitu. Oke. Oke. Oke deh. Thank you ya guys. Bye-bye. Kita akhir. Bye bye.